Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Medialog, tempat di mana kita mengupas kisah-kisah rumah tangga yang penuh warna. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Kalau kamu punya pengalaman atau kisah rumah tangga yang ingin dibagikan, tuliskan saja di kolom komentar. Siapa tahu, kisahmu bisa menginspirasi banyak orang. Di sudut kota yang tenang dan sederhana, hiduplah pasangan suami istri bernama Alia dan Indra. Rumah mereka tidak besar, tapi cukup nyaman, dengan taman kecil yang dipenuhi bunga-bunga yang dirawat dengan penuh cinta oleh Alia. Pernikahan mereka telah berjalan 5 tahun, tetapi perjalanan ini bukan tanpa tantangan. Indra adalah seorang pria yang tampan dengan senyuman menawan dan kepintaran yang diakui banyak orang. Sayangnya, di balik semua itu, Indra memiliki ambisi yang hampir tidak terlihat. Sejak mereka menikah, Indra menunjukkan keengganan yang mendalam untuk bekerja. Ketika teman-teman dan keluarga bertanya tentang pekerjaannya, dia selalu memberikan jawaban yang mengambang atau mengubah topik pembicaraan. Alia, yang pada awalnya begitu mencintai Indra hingga rela mengabaikan kekurangannya, mulai merasa kelelahan dengan situasi ini. Awalnya, Alia berusaha keras untuk memahami alasan di balik sikap Indra. Dia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa mungkin suaminya tengah berjuang melawan tekanan mental yang tidak dia ungkapkan. Atau mungkin Indra memiliki ketakutan akan kegagalan yang begitu besar, hingga membuatnya lumpuh secara emosional. Alia pun berulang kali mengajak Indra berbicara dari hati ke hati, tetapi pembicaraan itu selalu berakhir dengan janji-janji kosong. Tahun demi tahun berlalu, dan alasan-alasan yang diberikan Indra mulai terdengar semakin tidak masuk akal. Ketika Alia mendesaknya untuk melamar pekerjaan yang tampaknya cocok, Indra selalu menemukan alasan untuk menolak. Kadang dia mengatakan bahwa gajinya tidak sebanding dengan usahanya, atau pekerjaannya tidak cukup menarik. Di lain waktu, dia menyebut bahwa dia menunggu waktu yang tepat, atau mencari peluang yang sesuai dengan potensinya. Namun, kenyataannya adalah, Indra hampir tidak pernah keluar rumah untuk benar-benar mencari pekerjaan. Sebagian besar waktunya dihabiskan di rumah, bersantai sambil membaca buku, menonton televisi, atau bermain game di ponselnya. Sementara itu, Alia bekerja keras sebagai seorang pegawai administrasi di sebuah kantor kecil, menghidupi kebutuhan rumah tangga mereka. Di malam-malam yang sunyi, Alia sering duduk sendirian di meja makan setelah selesai mencuci piring. Dia menatap kosong keluar jendela, merenungi hidupnya yang terasa berat. Rasa cinta yang dulu begitu besar kini mulai bergeser menjadi kelelahan dan kekecewaan. Alia merasa terjebak dalam pernikahan di mana dia harus menjadi satu-satunya yang memikul beban. Sementara Indra, meski penuh potensi, memilih untuk tetap pasif dalam hidup mereka. Apa yang harus aku lakukan? Gumam Alia suatu malam. Dalam hatinya, dia masih berharap bahwa suatu hari Indra akan berubah. Bahwa pria yang dulu dia cintai sepenuh hati akan menemukan semangat dan tujuan hidupnya. Namun, sampai kapan Alia harus menunggu? Sampai kapan dia harus terus memikul beban ini sendirian? Pagi itu, Alia bangun lebih awal seperti biasa. Setelah membersihkan diri, dia segera menuju dapur untuk menyiapkan sarapan sederhana berupa nasi goreng dan teh manis. Jam dinding menunjukkan pukul 7 pagi, tetapi Indra masih terbaring di tempat tidur, menggulung diri di bawah selimut tebal. "Indra, bangun. Udah pagi," panggil Alia sambil mengetuk pintu kamar. Tidak ada jawaban. Setelah memanggil 2 kali lagi, akhirnya Alia masuk ke kamar. Dia melihat Indra mengerjapkan mata dan menguap lebar. "Masih ngantuk?" keluh Indra sambil menarik kembali selimutnya. 5 menit lagi." Alia mendesah, tapi membiarkannya. 5 menit itu berubah menjadi setengah jam. Ketika Alia sudah selesai mandi dan berpakaian rapi untuk berangkat kerja, Indra baru keluar dari kamar dengan rambut acak-acakan. Dia duduk di meja makan, menguap lebar,
dan tanpa basa-basi mulai menyendot nasi goreng. "Indra, hari ini kamu ada rencana mau kemana?" tanya Alia, mencoba terdengar santai. Indra mengangkat bahu. "Mungkin nanti mau ke warnet sebentar. Ada game baru yang mau aku coba." Alia mengerutkan dahi. "Bukannya kamu bilang kemarin mau ke job fair di balai kota?" "Oh, itu." Indra berhenti mengunyah. "Aku dengar katanya rame banget." "Males ah, nanti sumpek. Lagian, job fair kayak gitu biasanya cuma perusahaan kecil yang gajinya nggak seberapa. Kalau kamu nggak coba, gimana tahu gajinya sesuai atau enggak?" Alia mulai merasa kesal. Setidaknya datang dulu, lihat-lihat. Mungkin ada yang cocok. Indra tersenyum kecil. "Udah kamu aja yang cari kerja. Kamu kan pinter ngatur keuangan," katanya sambil menepuk tangan Alia pelan, seolah ingin menenangkan. Perkataan itu membuat Alia kehilangan kata-kata. Dia hanya berdiri diam, menatap suaminya yang kembali fokus menikmati sarapan tanpa rasa bersalah. Kejadian lain pun sering terjadi. Suatu hari, Alia memberitahu Indra bahwa tetangga mereka, Pak Taufik, sedang mencari orang untuk membantu di toko kelontongnya. Pekerjaannya sederhana, menjaga kasir dan membantu mengatur stok barang. "Indra, aku tadi ketemu Pak Taufik. Dia bilang butuh pegawai di tokonya. Gajinya memang gak besar, tapi kan lumayan buat bantu-bantu kita," kata Alia dengan nada penuh harap. Indra langsung menggeleng tanpa berpikir panjang. "Aku nggak mau kerja di toko. Itu capek banget, harus berdiri lama-lama. Lagian, aku nggak ahli ngitung uang cepat. Takut nanti malah salah kasih kembalian." "Indra, itu kan bisa dipelajari," Alia mencoba meyakinkan. "Daripada kamu nggak ada kegiatan di rumah." "Enggak, deh," potong Indra. "Aku masih cari pekerjaan yang sesuai sama kemampuanku. Aku kan lulusan universitas, masa kerja di toko." "Jadi, kamu mau cari kerja apa?" tanya Alia dengan nada putus asa. Indra hanya tersenyum samar. "Nanti aku pikirin." Hari itu berlalu seperti biasa. Dengan Alia pergi bekerja dan Indra tetap di rumah, asyik dengan ponselnya. Di sore hari, Alia pulang dengan wajah lelah, tetapi melihat Indra masih mengenakan pakaian tidur, duduk di sofa, dan menonton acara komedi membuat hatinya terasa semakin berat. Sikap Indra seperti ini terus berulang, dari hari ke hari, bulan ke bulan, tanpa perubahan berarti. Situasi ini semakin lama semakin menekan kehidupan rumah tangga mereka. Sebagai seorang guru di sekolah menengah, Alia sudah terbebani oleh tanggung jawab besar di pekerjaannya. Setiap hari, dia harus berangkat pagi-pagi, mempersiapkan materi pelajaran, dan menghadapi murid-murid dengan berbagai macam karakter. Namun, beban di tempat kerja ternyata belum seberapa dibandingkan dengan tekanan yang dia hadapi di rumah. Alia kini menjadi satu-satunya sumber penghasilan keluarga. Gaji bulanannya, yang seharusnya cukup untuk kebutuhan sederhana, menjadi tidak mencukupi karena semua tagihan rumah tangga bergantung padanya. Tagihan listrik, air, belanja bulanan, hingga cicilan rumah menjadi tanggung jawab penuh Alia. Ketika gaji tidak lagi mencukupi, Alia mulai terpaksa meminjam uang dari teman-temannya dan, dalam beberapa kesempatan, mengajukan pinjaman ke bank. Utang itu terus menumpuk, menambah berat beban yang harus dia pikul. Sementara itu, Indra tetap tidak menunjukkan perubahan sikap. Dia menganggap enteng situasi yang mereka hadapi, seolah-olah semua itu bukan masalah besar. Ketika Alia mencoba mengajaknya berdiskusi, Indra selalu punya cara untuk menghindar. Dia mengalihkan pembicaraan, memberikan janji-janji tanpa bukti, atau bahkan menyalahkan keadaan. "Semua ini cuma sementara, Alia," kata Indra suatu malam ketika Alia mencoba membahas utang mereka. "Kamu harus sabar. Aku juga nggak mau kita terus-terusan kayak gini." "Tapi sampai kapan, Indra?" balas Alia dengan suara gemetar. "Aku nggak bisa terus begini. Aku lelah. Setiap hari aku kerja dari pagi sampai sore. Pulang ke rumah aku masih harus mikirin gimana bayar utang, gimana belanja bulanan.
Aku bahkan gak ingat kapan terakhir kali aku bisa istirahat dengan tenang. Indra terdiam, tapi hanya untuk beberapa saat. Aku tahu kamu capek, tapi aku juga lagi berusaha. Alia, kamu gak lihat aja. Berusaha apa, Indra? Kamu bahkan gak keluar rumah? Alia tidak bisa lagi menahan emosinya. Kamu bilang mau cari kerja, tapi kamu cuma duduk di sofa, main ponsel, atau nonton TV. Sampai kapan aku harus percaya sama janji kosongmu? Pertengkaran itu menjadi salah satu dari banyak pertengkaran lain yang mulai sering terjadi di rumah mereka. Setiap kali Alia mencoba membicarakan situasi mereka dengan serius, Indra selalu menganggapnya sebagai serangan pribadi. Alih-alih merasa termotivasi, Indra semakin defensif dan cenderung menyalahkan Alia karena dianggap terlalu menuntut. Kondisi ini membuat Alia merasa semakin tertekan. Dia mulai kehilangan konsentrasi di tempat kerja, karena pikirannya terus dipenuhi oleh masalah di rumah. Di sekolah, rekan-rekan kerjanya sering bertanya apakah dia baik-baik saja. Alia hanya tersenyum kecil dan menjawab singkat, "Iya, aku baik." Namun, jauh di lubuk hatinya, dia tahu bahwa hidupnya jauh dari kata baik. Alia juga merasa terisolasi karena tidak tahu harus bercerita kepada siapa. Keluarganya mungkin akan menyarankan sesuatu yang drastis seperti meninggalkan Indra. Tetapi Alia belum siap untuk mengambil langkah sejauh itu. Di sisi lain, dia merasa malu untuk terus-menerus meminjam uang dari teman-temannya. Semakin hari, Alia merasa hidupnya seperti berjalan di atas tali tipis. Dia takut suatu hari tali itu akan putus, dan dia akan jatuh tanpa pegangan. Namun, di tengah semua kekacauan ini, Alia tahu satu hal. Dia tidak bisa terus hidup seperti ini selamanya. Malam itu, suasana rumah mereka terasa berat dan tegang. Di meja makan, Alia dan Indra duduk berhadapan, tetapi suasana jauh dari hangat. Alia mencoba membuka pembicaraan dengan nada hati-hati. Meski dalam hatinya dia sudah diliputi emosi yang tak terbendung. "Indra," kata Alia pelan, menatap wajah suaminya yang tampak tidak tertarik. "Aku nggak tahu harus gimana lagi. Kita butuh uang. Kalau ini terus berlanjut, kita bakal semakin terpuruk. Aku cuma minta kamu cari pekerjaan apa saja, nggak harus yang besar. Yang penting ada pemasukan." Indra mengangkat wajahnya sebentar, kemudian menyandarkan tubuhnya ke kursi dengan malas. "Alia, aku udah bilang, aku lagi berusaha. Kamu nggak lihat aja." "Berusaha gimana, Indra? Kamu cuma diam di rumah. Aku yang keluar kerja, aku yang bayar semuanya. Aku juga manusia. Aku nggak bisa terus begini," balas Alia. Nadanya mulai meninggi. Indra mengerutkan dahi. "Jadi, kamu bilang aku nggak berguna? Begitu maksudmu?" "Aku nggak bilang begitu. Aku cuma ingin kamu sadar, kita nggak bisa terus hidup seperti ini," kata Alia. Emosinya hampir meledak. Indra menggebrak meja. "Kalau kamu mau uang, bekerjalah sana. Jangan hanya mengandalkan suami." Kata-kata itu menghantam Alia seperti palu. Matanya membelalak, tidak percaya suaminya bisa mengucapkan sesuatu yang begitu menyakitkan. Tapi dia menolak menangis. Dia tidak akan menunjukkan kelemahannya di depan Indra. "Baik," jawab Alia dingin, suaranya penuh tekad. "Kalau itu yang kamu mau, aku akan bekerja lebih keras. Aku akan buktikan aku bisa melakukannya sendiri." Keesokan harinya, Alia menghubungi salah satu saudaranya, Rani, yang memiliki usaha konveksi kecil di pinggiran kota. Meski tidak memiliki keterampilan menjahit yang tinggi, Alia tahu dia bisa belajar. Rani menyambut Alia dengan senang hati, memberikan dia tempat di tim penjahitnya untuk mengerjakan tugas-tugas dasar, seperti menjahit pola-pola sederhana dan merapikan jahitan. Hari pertama bekerja di konveksi adalah ujian fisik dan mental bagi Alia. Dia harus belajar mengoperasikan mesin jahit dengan cepat, mengikuti ritme kerja tim yang sibuk, dan memastikan hasil pekerjaannya rapi. Tangannya sempat terluka oleh jarum, tetapi dia tidak mengeluh. Setiap kali lelah, Alia hanya mengingat perkataan Indra yang menusuk hatinya.
Setelah Alia bekerja menjadi penjahit, kehidupan rumah tangganya menjadi tenang kembali. Alia tidak perlu khawatir soal beras di rumahnya, dan ia juga tidak perlu bertengkar dengan suaminya untuk meminta uang. Bahkan karena ia bekerja, Alia kerap memberi uang kepada Indra untuk membeli rokok atau keperluannya. Ia merasa tidak masalah jika dirinya atau Indra yang bekerja. Suatu hari, dengan penuh harapan, Alia menyerahkan sebagian uang hasil kerjanya kepada Indra. Uang itu tidak banyak, tetapi cukup untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga seperti membeli bahan makanan atau membayar sebagian tagihan. Dalam hati, Alia berharap langkah ini bisa menjadi titik balik bagi mereka. Dia ingin menunjukkan kepada Indra bahwa dia masih percaya padanya, meskipun situasi mereka semakin sulit. Namun, harapan itu segera hancur. Indra, alih-alih menggunakan uang tersebut dengan bijaksana, malah memilih jalan yang keliru. Dia mulai sering pergi ke warung kecil di ujung jalan, tempat yang dikenal sebagai tempat berkumpulnya orang-orang pengangguran yang menghabiskan waktu untuk bermain judi. Uang yang diberikan Alia, yang diperoleh dengan kerja keras, habis begitu saja dalam beberapa putaran kartu dan taruhan yang sia-sia. Awalnya, Alia tidak menyadari apa yang terjadi. Ketika dia pulang dari bekerja, Indra tampak seperti biasa. Meskipun terkadang ada sesuatu yang berbeda di wajahnya, seperti jejak kekalahan yang dia coba sembunyikan. Tapi kecurigaan Alia mulai tumbuh ketika dia mendengar bisik-bisik dari tetangga. Seorang ibu yang tinggal di dekat warung itu menceritakan bahwa Indra sering terlihat di sana, asyik bermain judi bersama beberapa pria lain. Alia merasa terpukul ketika akhirnya kabar itu terkonfirmasi. Dia tak percaya bahwa Indra, yang selama ini mengeluh tentang tekanan hidup, malah menggunakan uang hasil jerih payahnya untuk sesuatu yang begitu tidak bertanggung jawab. Rasa kecewa bercampur dengan kemarahan mulai menguasai dirinya. Malam itu, Alia duduk sendirian di meja makan, memandang kosong pada tumpukan tagihan yang belum terbayar. Dia mencoba merasionalisasi tindakan Indra, tetapi semakin keras dia berpikir, semakin dia merasa dikhianati. Air matanya mengalir tanpa suara, menetes di atas kertas-kertas tagihan yang sudah penuh coretan. Di satu sisi, dia marah pada Indra, tetapi di sisi lain, dia marah pada dirinya sendiri karena masih berharap pada seseorang yang berulang kali mengecewakannya. Hari berikutnya, Alia memutuskan untuk memeriksa langsung kebenaran kabar yang dia dengar. Ketika dia pura-pura pergi bekerja lebih pagi, dia malah memilih untuk bersembunyi di dekat warung itu. Benar saja, beberapa jam setelah dia meninggalkan rumah, Indra muncul dengan santai, membawa uang di tangan, lalu duduk di salah satu meja bersama pria-pria lainnya. Mereka tertawa dan bercanda sambil bermain kartu, tanpa memikirkan apa yang harus mereka hadapi di rumah. Melihat itu, dada Alia terasa sesak. Rasa marah dan kecewa yang dia rasakan semakin membuncah. Dia ingin langsung mendekati Indra, ingin memarahinya di depan semua orang, tetapi dia menahan diri. Dia tahu bahwa amarah saja tidak akan menyelesaikan apapun. Malam itu, suasana di rumah Alia dan Indra memanas. Alia, yang sudah mengetahui kebiasaan buruk Indra, tidak lagi bisa menahan emosinya. Begitu Indra pulang, dia langsung mengkonfrontasinya. "Jadi, itu yang kamu lakukan dengan uang yang aku kasih? Judi?" Alia langsung menatap Indra dengan mata penuh amarah. Indra terkejut, tetapi dengan cepat memasang wajah tak acuh. "Kamu dengar dari siapa? Jangan asal tuduh," katanya sambil berjalan ke ruang tamu, menghindari tatapan Alia. Alia mengikuti langkah Indra, suaranya semakin lantang. "Aku lihat sendiri, Indra. Aku lihat kamu di warung itu, main kartu sambil ketawa-ketawa. Sementara aku di sini kerja sampai tangan berdarah buat bayar utang kita." Pertengkaran semakin memanas. Alia, yang selama ini mencoba bersabar, tidak lagi bisa menahan luapan emosinya. Dia menyebut semua pengorbanan yang telah dia lakukan, bagaimana dia harus menanggung beban sendirian, sementara Indra malah menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak berguna.
Indra, merasa tersudut, membalas dengan nada tinggi. Kamu kira aku nggak capek hidup kayak gini? Kamu terus nyalahin aku, tapi kamu nggak pernah ngerti gimana rasanya jadi aku. Capek? Kamu nggak ngapa-ngapain. Indra, apa yang kamu capekkan? Duduk-duduk di rumah sambil main ponsel? Atau berjudi pakai uangku? Balas Alia dengan suara pecah. Suara mereka semakin keras, hingga akhirnya terdengar oleh tetangga. Beberapa orang mulai berkumpul di depan rumah, penasaran dengan keributan yang terjadi. Salah satu dari mereka, Pak RT, akhirnya mengetuk pintu. Assalamualaikum, ada apa ini? Kok ribut sekali sampai kedengaran keluar? Tanya Pak RT setelah Alia membukakan pintu dengan wajah merah dan mata berkaca-kaca. Alia mencoba menenangkan diri, tetapi emosi yang membuncah masih terasa jelas di nadanya. Maaf, Pak RT, kami hanya ada masalah keluarga, katanya singkat, mencoba menahan tangis. Pak RT memandang ke arah Indra, yang berdiri dengan ekspresi tegang di ruang tamu. Mas Indra, kalau ada masalah, jangan diselesaikan dengan teriak-teriak. Ini sudah mengganggu tetangga, loh. Indra hanya diam, tidak tahu harus berkata apa. Melihat situasi itu, Pak RT akhirnya memutuskan untuk masuk dan mencoba menengahi. Kalau ada masalah, lebih baik dibicarakan baik-baik. Jangan saling emosi, apalagi sampai suara ributnya keluar rumah. Alia akhirnya tidak bisa lagi menahan diri. Di depan Pak RT, dia menceritakan segalanya, bagaimana Indra menolak bekerja, bagaimana dia menggunakan uang hasil kerja kerasnya untuk berjudi, dan bagaimana dia merasa lelah menanggung semua sendirian. Pak RT pun mendesak klarifikasi dari Indra. Setelah Pak RT pergi, suasana rumah menjadi sunyi. Alia duduk di kamar dengan mata memerah karena menangis, sementara Indra tetap di ruang tamu, menunduk dengan wajah kusut. Tekanan dari pertengkaran tadi, ditambah dengan teguran Pak RT, seolah membuka celah kecil di dinding pertahanan ego Indra. Untuk pertama kalinya, dia merasa tidak bisa terus menyembunyikan semuanya. Dengan langkah berat, Indra memasuki kamar. Dia melihat Alia duduk di tepi ranjang, memunggunginya. Dia tahu, jika dia tidak berkata apa-apa sekarang, kepercayaan yang tersisa di antara mereka akan benar-benar hancur. Alia, panggil Indra dengan suara pelan. Alia tidak menjawab, tetapi dia tidak bergerak, tanda bahwa dia mendengar. Indra menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan keberanian. Aku mau jujur, katanya, suaranya bergetar. Aku memang pakai uang itu untuk judi, dan ada hal lain yang harus kamu tahu. Kata-kata itu membuat Alia perlahan menoleh, matanya menyipit penuh kecurigaan. Apa maksudmu? Tanyanya dingin. Indra tidak bisa menatap mata Alia. Dia menunduk, menatap lantai seakan berharap bisa menghilang. Aku juga pakai uang itu untuk menyewa PSK. Ucapnya akhirnya, dengan suara hampir tidak terdengar. Mendengar itu, Alia seketika bangkit dari tempat duduknya, matanya membelalak tidak percaya. Apa? Kamu pakai uangku untuk hal menjijikkan seperti itu? Suaranya memecah kesunyian malam. Indra mengangkat tangannya, mencoba meredakan reaksi Alia. Aku nggak tahu harus gimana, Alia. Kamu sibuk terus, aku merasa sendiri. Tekanan ini semua bikin aku nggak bisa berpikir jernih. Tekanan? Alia memotong, nadanya syarat dengan sarkasme. Kamu pikir aku nggak tertekan? Aku kerja pagi sampai malam, menghidupi kita berdua, bayar utang, dan kamu malah cari pelarian ke PSK? Itu alasanmu. Aku nggak cukup buat kamu. Indra hanya terdiam, tidak mampu membalas. Rasa malu dan penyesalan mulai menjalar dalam dirinya, tetapi kata-kata itu tidak bisa ditarik kembali. Alia berjalan mondar-mandir di kamar, mencoba memproses semuanya. Kepalanya terasa berat, pikirannya bercampur aduk antara marah, kecewa, dan putus asa. Dia berhenti di depan Indra, menatapnya dengan tajam. Kamu tahu nggak, Indra, apa yang sudah kamu lakukan ini bukan cuma menyakiti aku.
Kamu menghancurkan keluarga kita. Dan untuk apa? Untuk kesenangan sesaat. Alia yang mendapat pengakuan dari Indra sangat tidak terima jika selama ini uang hasil kerja kerasnya digunakan untuk tidur bersama pelacur. Astagfirullah Mas. Otak kamu di mana sih? Kamu itu gak kerja. Aku yang kerja. Tapi kamu malah gak tahu malu ngaku sudah tidur bersama pelacur. Itu uang aku Mas. Hasil keringat aku. Teriak Alia tidak terima. Lah ini yang aku gak suka dari kamu. Kamu selalu saja memintaku untuk bekerja. Aku itu stres dimarahin terus sama kamu karena aku nganggur. Makanya lebih baik aku judi dan bersenang-senang bersama pelacur daripada mikirin istri cerewet kayak kamu, kata Indra. Astagfirullah, kamu suami gak tahu diri ya Mas. Mendengar penjelasan dari kedua suami istri itu, Pak RT pun menenangkan keduanya. Sudah-sudah, Indra, kamu itu suami. Kepala rumah tangga harusnya kamu bertanggung jawab sama istri kamu. Kenapa kamu malah biarin istri kamu bekerja? Pak RT itu tidak tahu apa-apa. Bekerja itu sangat sulit dan capek. Aku gak betah bekerja. Aku pernah bekerja di pabrik, tapi cuma 1 minggu saja karena pabriknya tidak mikir, masa aku harus berdiri untuk bekerja selama 8 jam? Aku juga pernah bekerja Pak RT, tapi emang dasar punya istri gak tahu bersyukur saja, elak Indra. Astagfirullah Pak RT, Bapak menjadi saksi dari perkataan Mas Indra kan Pak? Aku sudah gak kuat dengan pernikahan ini Pak. Alia, Bapak mengerti perasaanmu, tapi berpisah adalah hal yang tidak disukai Allah. Jika kamu masih bisa sabar, tahanlah dan doakan semoga suami kamu mendapat hidayah. Akhirnya Pak RT pun pamit dari rumah Alia dan Indra. Sepeninggal Pak RT, keduanya saling diam dan saling tatap. Dalam situasi yang semakin rumit, Alia mulai merenungkan apa yang sebenarnya dia inginkan dari hidupnya. Dia duduk sendirian di ruang tamu, memandangi langit-langit rumah yang mulai berjamur. Simbol nyata dari keadaan rumah tangganya yang runtuh. Pernikahannya dengan Indra, yang dulu penuh cinta dan harapan, kini hanya menyisakan rasa sakit, kekecewaan, dan beban yang tak tertanggungkan. Alia merasa bahwa dirinya tidak bisa terus hidup seperti ini. Setiap hari dia bangun dengan perasaan berat, menghadapi tanggung jawab yang seolah tidak pernah berkurang. Sementara Indra tetap berlarut-larut dalam kebiasaannya yang destruktif. Dia mulai menyadari bahwa pengorbanan yang selama ini dia lakukan tidak membawa perubahan apapun. Sebaliknya, dia semakin kehilangan dirinya sendiri dalam perjuangan yang tampaknya hanya dia yang pedulikan. Dia memikirkan masa depannya. Apakah dia ingin menghabiskan sisa hidupnya dalam hubungan yang tidak sehat? Apakah ini adalah contoh yang ingin dia berikan kepada dirinya sendiri? Bahwa bertahan di tengah ketidakbahagiaan adalah satu-satunya pilihan? Pikiran-pikiran ini semakin mendesaknya untuk membuat keputusan besar. Namun, perceraian bukanlah keputusan yang mudah. Alia tahu bahwa di lingkungan tempat dia tinggal, perceraian sering dianggap sebagai hal yang tabu. Terutama bagi perempuan. Dia akan menghadapi pandangan sinis dari tetangga, mungkin bahkan keluarganya sendiri. Dia juga khawatir tentang bagaimana dia akan bertahan secara finansial jika harus hidup sendiri. Tetapi di sisi lain, bertahan dalam pernikahan yang beracun seperti ini hanya akan semakin merusak dirinya. Alia tahu bahwa kebahagiaan dan kesejahteraannya jauh lebih penting daripada pandangan orang lain. Dia mulai mencari dukungan dari orang-orang terdekat yang bisa dia percayai. Dia menghubungi kakaknya, yang selalu menjadi tempatnya berbagi saat dia merasa tidak mampu lagi menanggung semuanya sendirian. Kakaknya, seorang perempuan yang mandiri dan penuh kebijaksanaan, mendengarkan dengan penuh perhatian saat Alia menceritakan segalanya. Alia, katanya lembut, hidupmu adalah tanggung jawabmu sendiri. Kalau kamu merasa bahwa bertahan dengan Indra hanya akan menghancurkanmu lebih dalam, maka mungkin sudah waktunya untuk pergi. Kamu berhak bahagia, dan kamu tidak harus mengorbankan dirimu sendiri untuk seseorang yang tidak menghargaimu. Kata-kata itu menjadi pendorong bagi Alia. Dia mulai merencanakan langkahnya dengan hati-hati.
Dia mulai menabung dari gajinya, menyisihkan sedikit demi sedikit uang yang dia dapatkan dari pekerjaannya sebagai penjahit di konveksi. Dia juga mencari informasi tentang prosedur perceraian dan mendiskusikan kemungkinan ini dengan seorang teman yang bekerja sebagai pengacara. Selama beberapa minggu berikutnya, Alia mulai mempersiapkan dirinya, baik secara mental maupun praktis. Dia berbicara dengan keluarganya, yang akhirnya mendukung keputusannya meskipun awalnya terkejut. Dia juga mulai mencari tempat tinggal baru yang lebih kecil tetapi cukup nyaman untuk memulai hidup baru. Ketika akhirnya dia mengungkapkan keputusannya kepada Indra, reaksi suaminya penuh emosi. Indra marah, mencoba membujuknya, bahkan memohon agar dia tidak pergi. Tapi Alia tetap teguh pada pendiriannya. "Aku sudah cukup lama memberi kamu kesempatan untuk berubah," katanya dengan tenang tetapi tegas. "Tapi kamu memilih untuk tetap seperti ini. Aku harus memilih diriku sendiri sekarang." Indra merasa malu dan tidak ingin menghadapi rasa malu yang akan muncul jika pernikahan mereka berakhir. Dia merasa bahwa perceraian akan merusak citranya di mata keluarga, teman-teman, dan masyarakat. Meskipun Indra menyadari bahwa hubungan mereka sudah dalam kondisi sulit, dia tetap bertahan demi menjaga image dirinya. Konflik antara Alia yang ingin bercerai dan Indra yang tidak mau perceraian semakin meningkat. Mereka terjebak dalam situasi yang sulit, di mana Alia merasa bahwa pernikahan mereka telah berakhir, sementara Indra tidak ingin mengakui kenyataan tersebut. Indra dengan nada kesal pun bicara dengan nada tinggi, "Alia, aku capek dengan sikapmu yang selalu berpikir tentang uang dan materi." "Mas, bukan itu masalahnya. Kita harus memikirkan masa depan kita dan..." "Masa depan kita? Sepertinya yang kamu pikirkan hanya tentang uang dan barang-barang mewah," potong Indra. "Mas, kamu tahu betapa beratnya situasi kita sekarang. Aku hanya mencoba memastikan kita bisa memiliki kehidupan yang layak." Indra pun menggerutu, "Tapi aku merasa seperti aku harus terus-terusan bekerja keras hanya untuk memenuhi ekspektasi materialistismu." Mendengar jawaban dari Indra, Alia pun menyatakan dengan nada tegas, "Ini bukan tentang materialisme, Indra. Ini tentang kestabilan keuangan kita. Aku tidak ingin hidup dalam hutang terus-menerus." "Oh, tentu saja, semua tentang hutang yang tak kunjung habis. Kamu terlalu fokus pada uang." "Indra, ini bukan tentang uang semata. Dan utang itu juga bukan semata-mata karena salahku. Itu karena kamu yang gak kerja dan malah sibuk berjudi. Ini tentang menjadi tanggung jawab sebagai pasangan, dan memikirkan masa depan kita bersama. Mungkin aku tidak pernah akan bisa memberikan yang kamu inginkan," kata Indra. Alia pun mulai menyerah karena lelah berdebat dengan suaminya. Dengan air mata di matanya ia berkata lemah, "Apa yang kamu harapkan dari pernikahan ini, Indra?" Beberapa minggu setelahnya, Alia telah berjuang untuk menjaga pernikahannya dengan Indra tetap utuh selama bertahun-tahun, meskipun menghadapi banyak konflik dan kesulitan. Namun, semakin lama, perasaan ketidakbahagiaan dan ketidakpuasan dalam pernikahan mereka semakin mendalam. Keputusan untuk mengakhiri hubungan mereka menjadi tak terhindarkan. Pagi itu, udara dingin menyelimuti rumah kecil yang sudah lama terasa seperti penjara bagi Alia. Dia duduk di meja makan, tangannya menggenggam secangkir kopi yang hampir tidak disentuh. Tatapannya kosong, tetapi pikirannya penuh dengan keputusan besar yang sudah lama dia pikirkan. Hari ini, dia akan mengakhiri segalanya. Alia telah menghabiskan bertahun-tahun mencoba mempertahankan pernikahannya. Dia telah mengorbankan kebahagiaannya, kesejahteraannya, dan bahkan dirinya sendiri demi mencoba menyelamatkan hubungan mereka. Namun, setiap usaha, termasuk terapi pernikahan, hanya berakhir sia-sia karena Indra tidak menunjukkan keinginan untuk berubah. Pagi itu, dengan hati yang berat, dia memutuskan bahwa cukup sudah. Alia telah bertemu dengan seorang pengacara minggu lalu, mempersiapkan semua dokumen yang diperlukan untuk mengajukan cerai. Ini bukan keputusan yang mudah, tetapi dia tahu bahwa bertahan hanya akan menghancurkan dirinya lebih dalam.
Ketika Indra bangun dan masuk ke ruang makan, Alia menatapnya dengan tenang tetapi tegas. Dia mengatur napas, lalu berkata, "Indra, kita perlu bicara." Indra, yang masih setengah mengantuk, menatapnya dengan alis terangkat. "Apalagi sekarang?" tanyanya. Nada suaranya penuh kejengkelan. Alia mencoba tetap tenang, meskipun hatinya berdegup kencang. "Aku sudah memutuskan. Aku akan mengajukan cerai," katanya tanpa basa-basi. Kata-kata itu seolah mengguncang Indra dari kantuknya. Dia membeku di tempat, menatap Alia dengan ekspresi tidak percaya. "Kamu serius?" Alia mengangguk, matanya mulai berkaca-kaca, tetapi dia menahan diri agar tidak menangis. "Aku sudah cukup lama bertahan, Indra. Aku sudah mencoba segala cara untuk memperbaiki hubungan kita, tapi kamu tidak mau berubah. Aku tidak bisa terus hidup seperti ini." Indra terdiam, mulutnya terbuka seolah ingin berbicara, tetapi tidak ada kata-kata yang keluar. Akhirnya, dia menggeleng pelan dan tertawa pahit. "Jadi, ini akhir dari semuanya? Begitu saja?" Alia menatapnya dengan penuh kesedihan. "Ini bukan begitu saja, Indra. Ini hasil dari bertahun-tahun rasa sakit, kekecewaan, dan pengorbanan yang tidak dihargai. Aku sudah mencoba segalanya, tapi aku tidak bisa terus menyakiti diriku sendiri." Indra menghembuskan napas panjang, menyandarkan tubuhnya ke kursi. Ada rasa kecewa yang jelas terlihat di wajahnya, tetapi dia tahu, jauh di lubuk hatinya, bahwa Alia benar. Dia tidak memiliki pembelaan lagi. "Baiklah," katanya akhirnya, suaranya pelan. "Kalau itu yang kamu mau, aku tidak akan menghalangi." Meskipun mendengar persetujuan Indra, hati Alia tetap terasa berat. Perceraian bukanlah sesuatu yang dia inginkan. Tetapi dia tahu bahwa ini adalah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan pertemuan dengan pengacara, penandatanganan dokumen, dan proses hukum yang melelahkan. Alia merasa lelah secara fisik dan emosional. Tetapi setiap langkah yang dia ambil memberikan sedikit rasa lega. Indra tidak banyak berbicara selama proses itu. Dia hanya menghadiri persidangan dengan wajah datar, seolah-olah mencoba menerima kenyataan bahwa pernikahan mereka telah berakhir. Ketika keputusan akhir perceraian dikeluarkan, ada keheningan yang aneh di antara mereka. Tidak ada lagi pertengkaran, tidak ada lagi debat. Hanya perasaan kosong yang sulit dijelaskan. Setelah perceraian selesai, Alia merasa seperti beban berat telah diangkat dari pundaknya. Dia mulai menghabiskan waktu untuk merenungkan apa yang sebenarnya dia inginkan dalam hidup. Dia berhenti bekerja di konveksi dan mulai membuka usaha kecil-kecilan menjahit dari rumah, menerima pesanan dari tetangga dan teman-temannya. Dia juga mulai menghadiri kelas pengembangan diri yang membantu memulihkan kepercayaan dirinya. Di sana, dia bertemu dengan orang-orang yang juga sedang berjuang dengan tantangan hidup mereka sendiri. Dukungan dari komunitas itu membuatnya merasa tidak sendirian. Seiring waktu, Alia mulai menemukan kebahagiaan yang telah lama hilang. Hidupnya memang tidak sempurna, tetapi dia merasa lebih bebas dan damai daripada sebelumnya. Dia belajar untuk mencintai dirinya sendiri dan menghargai perjalanan yang telah membawanya ke titik ini. Di sisi lain, Indra tetap tinggal di rumah kecil mereka yang semakin sepi. Tanpa Alia, dia mulai merasakan kehilangan yang sebenarnya. Namun, seperti biasa, dia tidak melakukan apapun untuk memperbaiki hidupnya. Alia tahu bahwa meninggalkan pernikahan itu adalah keputusan yang sulit. Tetapi dia tidak pernah meragukan bahwa itu adalah keputusan yang benar. Dia telah memilih dirinya sendiri, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, dia merasa benar-benar hidup. Beberapa tahun setelah perceraian, Alia bertemu dengan seorang pria yang bernama James. Mereka pertama kali bertemu di sebuah pameran seni di kota mereka. James adalah seorang pematung yang memiliki jiwa seni yang mendalam dan kepribadian yang hangat. Mereka segera mulai berbicara tentang minat seni bersama, dan koneksi mereka tumbuh lebih kuat setiap kali mereka berinteraksi.
James adalah seseorang yang sangat berbeda dari Indra. Dia adalah pria yang pekerja keras, memiliki ambisi yang tinggi, dan sangat peduli dengan kesejahteraan Alia. Mereka mulai berkencan secara resmi setelah beberapa bulan berteman, dan Alia mulai merasa bahwa dia telah menemukan seseorang yang benar-benar memahaminya. Hubungan Alia dan James berkembang dengan indah. Mereka sering melakukan perjalanan bersama, menjelajahi tempat-tempat baru, dan mendukung satu sama lain dalam pencapaian pribadi masing-masing. James mendukung impian seni Alia, dan bahkan sering memberikan inspirasi untuk karyanya. Yang lebih penting, James memberikan Alia dukungan emosional yang selama ini dia cari. Dia memahami perasaan dan pengalaman yang telah Alia alami selama pernikahannya dengan Indra, dan dia selalu ada untuk mendengarkan dan memberikan nasihat yang bijak. Saat waktu berlalu, Alia merasa bahwa dia telah menemukan pasangan yang lebih baik daripada Indra. Hubungan mereka didasarkan pada kepercayaan, komunikasi yang baik, dan cinta yang sejati. Mereka saling mendukung dan memahami satu sama lain sepenuhnya. Di sisi lain, setelah perceraian dengan Alia, kehidupan Indra berangsur-angsur menjadi semakin terpuruk. Tanpa dukungan finansial dan emosional dari Alia, Indra mulai merasa terisolasi dan tidak mampu mengatasi masalahnya sendiri. Setelah beberapa bulan berlalu, Indra jatuh sakit. Dia tidak memiliki asuransi kesehatan karena Alia yang selalu mengurus semua itu selama pernikahan mereka. Kondisinya semakin memburuk, dan dia akhirnya memutuskan untuk mencari perawatan medis. Setelah pemeriksaan dokter, Indra didiagnosis dengan penyakit serius yang memerlukan perawatan yang intensif. Dia tidak lagi bisa bekerja seperti sebelumnya, dan masalah keuangan yang dia alami semakin memburuk. Indra merasa semakin terpuruk dan putus asa. Dirinya terjerat utang judi, tapi juga di usianya yang sekarang, sudah tidak produktif lagi untuk bekerja di dalam pabrik. Kini Indra baru sadar bahwa apa yang diucapkan Alia semuanya adalah benar. Dan dirinya lah yang sudah menghancurkan kehidupan rumah tangganya. Dirinya yang menjadi penyebab hancurnya masa depan Alia.